Praktik baik yang akan saya bagikan kali ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Mengapa saya mengambil topik ini adalah banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ini bisa kita lihat di media online, di televisi, atau di surat kabar. Dan juga catatan kasus yang terjadi di sekolah saya terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus-kasus inilah yang melatar belakangi saya mengambil topik ini untuk berbagi kepada teman-teman belajar online sekalian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu saja RPP. RPP terkait pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian kita buatkan PPT-nya untuk bahan tayangan. Kemudian kita siapkan media untuk role playing seperti kertas, spidol, kartun, sticky note, kertas buram, termasuk siapkan LCD player untuk menayangkan PPT-nya. Siapkan ice breaking jika dibutuhkan, karena kegiatan ini sudah banyak role playing, biasanya saya tidak menggunakan ice breaking. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan juga materinya. Dalam hal ini adalah tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Berikut, mulai tayangkan materinya melalui PPT dengan tayangan di LCD proyektor. Stop kekerasan seksual pada anak. Di sini materi sudah mulai kita sampaikan. Berikutnya adalah ice breaking. Ini ada salah satu contoh ice breaking yang saya lakukan. Silahkan kamu urutkan berdasarkan yang paling kreatif di kelas ini. Silakan. Terus. Yang paling kreatif. Dah. Silakan. Kreativitas apa yang kamu tahu dia buat? Kerja kelompok. Kenapa kerja kelompok? Kerja kelompok bisa diandalin kalau misalnya. Dapa ini yang paling depan paling kreatif. Apa kreatifnya? Kiran ini kreatif, punya banyak ide gitu ya. Oke, cukup. Good. Ice breaking di sini saya mengumpulkan data mengenai anak-anak yang paling jahil, anak-anak yang paling kreatif, anak-anak yang paling bertanggung jawab. Tanpa disadari dalam permainan ini sebetulnya saya mengambil data dari mereka. Karena mereka sudah mengenal rekan-rekan mereka sendiri, mereka akan mengurutkan permainan siapa yang paling jahil, siapa yang paling kreatif, siapa yang paling malas. Ini bisa menjadi salah satu permainan yang bermanfaat buat kita. Selesai ice breaking, kita masuk ke materi. Dalam menyampaikan materi dengan PPT, kita tidak perlu terlalu banyak menampilkan narasi. Karena anak-anak butuh penjelasan, bukan bacaan. Tampilkan saja PPT dengan poin-poinnya saja. Kemudian kita akan menjelaskan panjang lebar di sini. Setelah 2 atau 3 slide, kita tampilkan tayangan materi, kita selingi dengan role playing sebagai berikut. Di sini saya mempraktekkan tepuk perlindungan, di mana tepuk perlindungan ini salah satu upaya pencegahan tindak pelecehan dan kekerasan seksual, karena tepuk perlindungan ini dijadikan pembiasaan, ditepukkan setiap pagi sebelum pembelajaran dengan tepuk-tepuk yang lain seperti tepuk pelajar Pancasila dan lain-lain, supaya terekam dalam pikiran mereka, dalam hati mereka.
materi tindak pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, sebaiknya tepuk ini dijadikan pembiasaan agar mereka tahu, terekam dalam pikirannya bahwa tubuhnya dilindungi, tidak boleh disentuh mulutnya, dadanya, kelaminnya, pantatnya, tidak boleh disentuh. Kalau ada orang lain yang menyentuhnya, nanti mereka bisa dipenjara. Setelah itu, kita bisa lanjutkan ke materi. Sekali lagi, buatlah tayangan PPT yang menarik karena akan memberikan kesan tersendiri pada diri anak-anak atau siapapun yang menyaksikan dan memudahkan mereka menangkap makna yang ada di dalam materi tersebut. Sertakan juga gambar-gambar atau animasi-animasi bergerak yang mungkin menyenangkan atau membuat mereka tertarik mengikuti slide per slide berikutnya. Kita selingi lagi materi pembelajaran dengan menggunakan role playing. Berikut adalah role playing yang saya gunakan. Ingat, metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajarannya lebih banyak melibatkan siswanya. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Laki-laki memiliki penis, wanita memiliki vagina. Ya. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Kekerasan seksual hanya terjadi pada anak Perempuan. yang setuju dengan saya. Ya. Silakan ke sebelah kanan dan yang tidak setuju sebelah kiri. Silakan. Dengan pernyataan saya bahwa kekerasan seksual Terus anak laki-laki dicabuli nama guru les. Ya, seperti yang kita tahu, pemerkosaan itu tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, melainkan bisa berlaku laki-laki seperti yang dicontohkan oleh Mirhan sebelumnya. Saya pernah lihat tuh di lapangan Donaria. Perempuan itu pakai baju di atas lutut, segini. Walaupun pemakaiannya tertutup, tetap mendapatkan pemerkosaan seperti lainnya atau pencabulan. Ya, walaupun mereka memakai pakaian yang tertutup. Kan cowok itu biar beda-beda. Pakaian tertutup juga dia bisa bikin nafsu karena mungkin cowoknya itu nafsu berlebihan. Jadi saya tidak setuju. Karena saya waktu itu pernah lihat di berita apa sih ayam memperkosa anaknya. Nah, seperti kita orang terdekat, teman-teman maupun sahabat tetap saja melakukan yang namanya itu pemerkosaan. Mau dimanapun dan siapapun pelaku dan korbannya. Karena anak balita tidak pantas mendapatkan kekerasan seksual. Karena kebanyakan berita di luar sana yang mengatakan bahwa anak-anak yang umur dari 5 tahun dicabuli hingga umur 12 tahun. Karena kebanyakan itu malah anak balita karena mereka belum ngerti, dia takut ya. Berikut kita bisa masuk lagi ke dalam materi dengan tayangan slide PPT yang sudah kita siapkan. Sekali lagi, hanya poin-poin yang kita tampilkan dan di sini kita akan menjelaskan sebanyak-banyaknya. Apa hasil yang saya dapat setelah beberapa kali menerapkan materi ini? Ternyata anak-anak menjadi lebih berani dan tumbuh rasa percaya dirinya. Karena dalam proses pembelajarannya dari awal hingga akhir mereka terlibat. Mereka diberi kepercayaan untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan isi hatinya, menyatakan pikirannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Terima kasih.